Rika, Bikmin Hirisna. Di video kali ini kita akan membahas terkait hal-hal yang berhubungan dengan S2 ya. Jadi sebelumnya kan kita banyak membahas mulai dari mahasiswa baru sampai dengan tugas akhir. Kali ini kita kembali lagi membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan S2. Berhubung ada banyak pertanyaan-pertanyaan terkait dengan S2 ini, so sekarang saya ingin membahasnya lagi. Saya akan membahas dulu terkait dengan hal-hal yang harus dipersiapkan untuk lanjut studi S2 ketika kita baru berencana. Jadi kita belum action ya, misalnya sudah mengikuti pendaftaran, mengikuti tes, belum. Kita baru berencana dulu untuk melanjutkan S2. So berbagi hal-hal yang harus disiapkan untuk lanjut studi S2 ketika kita baru berencana nih. Yang pertama adalah tanya diri sendiri dulu. Masih sanggupkah tidak untuk melanjutkan studi? Tentunya dengan drama yang lebih dramatis dari studi sebelumnya. S2 itu walaupun waktunya singkat everybody, tetapi sangat banyak drama, tantangannya tentu lebih berat juga dibanding studi sebelumnya. Maka dari itu kita perlu menanyakan diri dulu, apakah kita masih kuat dihantam dengan berbagai terjangan untuk belajar lebih giat lagi, dan juga tentunya tuntutan dari lingkungan, pembimbing, dan penelitian tentunya seperti itu. Kemudian berikutnya pribadi yang kedua, yaitu bulatkan niat dan tekad. Jika misalnya Anda sudah menanyai diri Anda bahwasanya oke, saya siap lagi untuk melanjutkan S2, maka Anda perlu membulatkan niat dan tekad Anda. Jangan setengah-setengah, harus totali. Karena kenapa pribadi? Jangan sampai Anda tidak memiliki niat dan tekad yang bulat, yang kukuh, yang tinggi tentunya di pertengahan jalan. Ketika Anda menemukan berbagai tantangan, Anda menyerah. Dan melanjutkan studi S2 itu tentunya dalam hal biaya dan juga dalam hal lain seperti belajar itu cukup berat, biayanya cukup banyak, tentunya cukup tinggi dibanding studi sebelumnya. Juga tantangan belajarnya, tantangan lingkungannya juga lebih berat dari studi sebelumnya. Makanya kita harus membulatkan niat dan tekad. Apakah kita benar-benar siap untuk melanjutkan S2 atau tidak, seperti itu ya pribadi. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah persiapkan mental, fisik, dan juga pikiran untuk menghadapi beberapa perubahan ya. Tentunya pada saat kita melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, itu pasti kita akan menemukan berbagai perubahan. Maka dari itu kita perlu menyiapkan mental kita. Apalagi misalnya Anda melanjutkan studi di tempat yang berbeda universitas dari sebelumnya, Anda tentu membutuhkan adaptasi baru lagi untuk mengenal culture yang ada di situ, kemudian untuk mengenali kampus, untuk mengenali karakter dosen, karakter teman. Apalagi kan misalnya kalau Anda melanjutkan studi S2 misalnya berbeda kampus, ataupun juga misalnya sama kampus, tentunya Anda pasti akan menemukan teman-teman baru ya, lagi yang tentunya tidak sama dengan teman sebelumnya. Mungkin saja Anda akan menemukan teman yang sama dengan teman di tempat studi sebelumnya, tetapi paling 1-2 orang, dan selebihnya itu pasti dari berbagai tempat dan background ya. Jadi Anda membutuhkan persiapan mental juga fisik untuk menghadapi beberapa perubahan. Terkait dengan fisik ya, ini tuh karena belajarnya tentunya lebih berat dari studi sebelumnya, makanya Anda perlu menyiapkan fisik Anda pribadi. Saya pribadi. Kemudian yang keempat itu terkait dengan persiapan biaya, terkait dengan finansialnya ya. Apakah Anda dibiayai secara pribadi atau orang tua, ataupun bisa beasiswa. Kalau misalnya Anda secara pribadi, Anda bekerja dan sekolah, kuliah misalnya, itu perlu pertimbangan pribadi, karena tidak semua orang mampu melakukan pekerjaan dan juga sekolah, tapi ada berbagai orang yang sangat strong bisa melakukan keduanya. Jadi Anda perlu mempertimbangkannya ya. Kemudian orang tua, apakah orang tua Anda mampu misalnya untuk membiayai semua biaya yang mungkin saja Anda keluarkan ketika Anda melanjutkan studi, mulai dari SPP, kemudian biaya-biaya hidup seperti biaya bulanan, biaya kos, kemudian juga mungkin penelitian yang tentunya pada saat kita melanjutkan studi S2 itu biaya penelitiannya jauh lebih tinggi dari studi sebelumnya ya pribadi. Kalau misalnya kita tidak dapat proyek, tapi biasanya sih untuk strata S2 itu mereka ada proyek-proyek dari pembimbingnya, jadi mereka bisa mengerjakan proyek itu, jadi biayanya tercover. Tapi kalau misalnya biayanya
Semuanya mulai dari SPP sampai dengan penelitian, Anda sendiri yang tanggung atau orang tua yang tanggung, itu perlu dipertimbangkan terkait dengan kemampuan finansialnya pribadi. Kemudian kalau beasiswa, ya tentunya kita harus berburu dengan waktu kalau misalnya Anda beasiswa pribadi, karena beasiswa itu biasanya hanya 2 tahun, lepas dari itu ya kita terlepas, misalnya kita belum mampu menyelesaikan studi kurang lebih 2 tahun itu, tentunya kita harus mengeluarkan dana sendiri untuk menyelesaikan studi itu. Tapi beasiswa biasanya itu lebih berleha-leha, lebih enak ya dibandingkan biaya sendiri tentunya, karena mereka dibiayai. Jadi ada masukan per bulan, SPP ada, penelitian ada, jadi hampir semua biaya hidup itu dibiayai seperti itu pribadi. Dan juga terkait dengan misalnya persiapan biaya, kalau mau cari beasiswa ya siapkan dari jauh-jauh hari. Ada banyak hal yang harus kita persiapkan kalau misalnya kita ingin apply beasiswa seperti LPDP, Tanoto, kemudian beasiswa daerah juga ada biasanya. Ada juga beasiswa PNDSU, banyak sekali beasiswa ya. Jadi Anda tinggal mempersiapkan diri Anda mana beasiswa yang ingin Anda apply seperti itu. Dan untuk beasiswa ini tentunya Anda harus mempersiapkan beberapa hal seperti TPA, TOEFL, dan juga beberapa persiapan lainnya yang diharuskan untuk kita penuhi dalam mengapply beasiswa itu supaya kita bisa keterima beasiswa dan biaya kuliahnya kita S2 ditanggung oleh beasiswa. Jadi kita tidak memberatkan diri sendiri dan juga misalnya orang tua lagi ya pribadi, karena sudah ada yang mengcover yaitu beasiswa. Kemudian yang kelima pribadi itu berkaitan dengan menentukan atau tentukan tujuan jurusan yang ingin kita ambil. Jadi misalnya nih kita udah berencana untuk melanjutkan S2, tentunya kita harus menentukan dulu kira-kira jurusan apa yang akan kita ambil untuk melanjutkan studi kita itu. Seperti itu. Kalau misalnya bagi teman-teman yang sudah bekerja, misalnya kira-kira jurusan apa yang bisa mendukung pekerjaan Anda nantinya, misalnya seperti itu, mendukung skill Anda dalam hal bekerja. Kalau misalnya Anda yang masih fresh graduate, misalnya apa yang akan Anda lakukan nantinya supaya menyesuaikan dengan jurusan apa yang Anda ambil nanti, seperti itu ya. Kemudian yang pribadi berikutnya itu terkait dengan tentukan kampus yang ingin dituju. Jadi pribadi saran saja ya, kalau misalnya Anda ingin melanjutkan studi S2, ada baiknya memang Anda mengambil kampus yang yang punya nama, atau misalnya seperti kampus yang berada di urutan terbesar di Indonesia misalnya seperti itu, atau di luar negeri seperti itu ya. Dan juga kampus-kampus yang terkenal, misalnya jurusan, misalnya Anda mengambil jurusan A dan mereka terkenal bagus di jurusan itu, dan juga misalnya Anda mau ngambil jurusan itu atau kampus tujuan Anda yang memiliki akreditasi bagus seperti A atau B. Kalau jurusan ya usahakan Anda mengambil jurusan-jurusan yang memiliki akreditasi yang baik, misalnya akreditasi A. Jadi ini perlu dipertimbangkan ya terkait dengan akreditasi kampus dan akreditasi jurusan tujuan kita melanjutkan studi, seperti itu pribadi, supaya nanti misalnya ketika Anda sudah mencari pekerjaan itu kan masih tetap diperhitungkan ya jurusannya apa, kampusnya apa. Jadi Anda memiliki semacam power gitu. Kemudian berikutnya yang pribadi, kita udah mulai menentukan tuh atau membidik dosen mana ataupun juga atasan mana yang akan memberikan kita rekomendasi. Jadi untuk yang akan memberikan kita rekomendasi ini pribadi itu harus pendidikannya S2 kalau misalnya kita S2 ya. Lebih dari itu misalnya S3 atau profesor ya lebih bagus lagi. Dan kalau misalnya S3 ya tentunya harus S3 ataupun profesor seperti itu. Jadi kita harus mulai menentukan kira-kira siapa yang akan memberikan kita rekomendasi nanti ketika kita sudah mulai ngambil tes S2-nya. Jadi mulailah lihat-lihat mana ya kira-kira dosennya. Tentunya kalau dosen sih saya sarankan lebih baik pembimbing Anda di studi sebelumnya. Kalau atasan ya tentunya atasan Anda tempat bekerja seperti itu. Kemudian berikutnya pribadi bersiapkan diri juga dalam hal mempersiapkan TOEFL dan TPA. Jadi di beberapa kampus ternama itu mereka mengharuskan TOEFL dan TPA untuk masuk pada program studi pasca sarjana. Jadi Anda harus mempersiapkan ini ya pribadi. Kemudian yang pribadi berikutnya adalah persiapkan sinopsis. Jadi kan Anda sebelumnya sudah menentukan tuh jurusan apa yang Anda tuju, kampus mana yang Anda tuju. Tentunya kalau Anda sudah menentukan jurusan apa yang Anda tuju, Anda tahu spesifikasi sinopsis yang harus Anda buat seperti itu. Sinopsis ini berkaitan dengan rencana penelitian Anda ke depannya. Jadi Anda mulailah membuat sinopsis. Di mana rata-ratanya sih setiap universitas itu mengharuskan membuat sinopsis kurang lebih 3 halaman. Jadi cukup sedikit ya pribadi seperti itu. Kemudian berikutnya adalah persiapkan diri untuk menghadapi tes. Jadi beberapa kampus itu ada tes masuk di pasca sarjananya ya. Walaupun juga ada beberapa kampus itu tanpa tes, hanya seleksi berkas. Tapi ada beberapa yang kampus-kampus ternama itu harus ada tes. Jadi Anda harus mempersiapkan diri, belajar lagi lebih giat untuk mempersiapkan diri Anda mengenai tes ini. Begitulah pribadi kurang lebih hal-hal yang harus disiapkan untuk lanjut studi S2 ketika kita masih
berencana untuk melanjutkan studi S2 atau masih dalam proses perencanaan untuk melanjutkan studi S2. So everybody, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk everybody sekalian, dan jika masih memiliki lagi pertanyaan-pertanyaan terkait, silakan tanyakan di kolom komentar. So thanks guys, you have watched my video. Meet again in the next video and bye bye.